bagaimana seorang teknisi komputer nekat bisnis kuliner. Tiap orang pasti perlu makan dan tiap hari pasti makan. Jadi beda ketika orang membeli mouse dari Anda, sebulan kemudian rusak, dia akan komplain. Tapi ketika orang siang makan di sebuah restoran, malam dia makan lagi, tidak akan komplain. Sehingga makan itu menjadi sebuah kebutuhan biologis. Oke guys, yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami SEO. Apa ya SEO? SEO itu Search Engine Optimization. Bagaimana kita membuat postingan itu bisa ke indeks di Google. Nama foto, apakah sudah sesuai SEO, hashtag. Nanti kita akan bisa melihat di video berikutnya. Oke, yang berikutnya pembukuan. Seringkali orang tidak membuat pembukuan yang akurat. Perhitungan harga modal, harga jual setelah diskon. Jadi kalau saya membuat sebuah pembukuan yang sangat sederhana, bahkan orang istilahnya yang tidak bisa komputer pun bisa melakukannya di buku. Karena kalau kita membuat pembukuannya terlalu ribet, terus terang akhirnya membuat kita menjadi malas untuk mengisi. Oke, berikutnya adalah bagaimana kemasan cukup bagus dan sehat. Contohnya seperti ini, saya sebelumnya memakai styrofoam karena perhitungan harganya cukup murah. Lalu dengan styrofoam ini ada beberapa orang yang kadang nanya dulu kemasannya apa, bungkus pakai kertas nasi aja gitu. Lalu akhirnya saya memakai tin wall seperti ini. Ya ini tahan panas. Jadi dengan kemasan ini orang merasa sehat, merasa layak untuk kemasan ini menerima untuk makanan yang panas dan tidak rusak. Lalu mungkin gini, pilihannya kenapa Mia Kitchen pakai tin wall? Karena harganya terus terang ini hampir sama atau bahkan lebih mahalnya sedikit dengan kotak kertas, kardus. Ya, seperti kita tahu ada juga banyak yang memakai kardus. Itu harganya beda dikit. Lalu saya memakai tin wall seperti ini. Ketika orang membeli, tempat ini tidak akan dibuang. Dia bisa pakai lagi untuk keperluan rumah tangganya. Jadi dia tidak rugi. Nah kalau kita pakai kotak kertas atau kardus, selesai itu pasti dibuang. Kita keluar biayanya sama, tapi orang juga akan rugi. Nah saya juga memberikan stiker di tutupnya. Ini sudah dicoba cukup awet, dicuci juga tidak langsung hilang. Nah selama sebulan orang itu menyimpan nomor nama dan nomor telepon kita. Karena seringkali seperti ini guys. Orang memesan, tapi dia tidak ingat mesennya di mana gitu. Nah ketika dia mau repeat order, dia juga nyari lagi mana yang lagi diskon atau mana yang ada paling atas. Jadi jarang pelanggan yang tahu, oh saya tahu Mia Kitchen, sehingga dia mencarinya langsung di Mia Kitchen. Seringkali seperti itu. Jadi saya merasa perlu untuk memberikan sebuah label seperti ini, sehingga orang masih bisa mengingat Mia Kitchen. Karena kalau hanya bond saja atau kwitansi, biasanya langsung dibuang. Jadi kemasan yang cukup bagus dan sehat seperti ini, terus terang saya merekomendasikan. Tapi saya tidak mengabaikan kalau guys masih mau pakai yang kertas, silakan, monggo. Tapi pertimbangan saya seperti itu. Lalu, yang berikutnya adalah bagaimana kita tetap mempertahankan rasa dan kecepatan dalam penyajian. Nah, kecepatan ini yang kadang menjadi agak repot. Terus terang saya juga membuat banyak menu, tapi kalau misalnya saya lihat cara membuatnya agak lama, ya mendingan saya hapus. Karena daripada orang mengorder terlalu lama, karena kalau Anda lihat di aplikasi, itu ada tulisannya, misalnya resto A, sekian menit, resto B, sekian menit. Nah, kalau misalnya orang sedang buru-buru, lalu lihat resto B, 1 jam, mungkin dia tidak akan memesan di tempat tersebut. Oke guys. Pindah tempat. Oke, saya mengalami pindah tempat.
Jadi di tempat yang lama itu sekitar 4 bulan. Lalu saya merencanakan awal Januari pindah tempat. Terus terang agak membuat menjadi sebuah keraguan. Karena ketika pindah tempat berarti mulai dari titik nol. Ketika sudah siap, saya mengajukan pindah tempat ke GoFood dan GrabFood. Dan ini juga prosesnya perlu 1 bulan. Bahkan ketika saya sudah pindah, aplikasi belum disetujui, membuat saya cemas, setuju apa enggak, setuju atau tidak gitu. Bahkan terus terang saya pernah sempat berpikir untuk memakai jasa, waktu itu sempat chatting-chatting dengan orangnya. Lalu saya bilang waktu itu hari Sabtu, nanti Senin saya akan kabari. Nggak tahu dapat email dari GoFood, disetujui, proses bisa berlangsung. Nah, karena kalau misalnya saya tetap buka di aplikasinya, itu nanti ordernya masuk di tempat yang lama. Itu sempat saya lupa untuk menutup, akhirnya dari driver telepon dan membuat saya menjadi kebingungan juga dan nggak enak. Orangnya sudah di depan tempat yang lama. Jadi ajukan pindah tempat, ikuti sesuai dengan prosedur. Yang kedua adalah yang kita perlu lakukan adalah menyiapkan promo medsos di lokasi yang baru. Lalu karena kepindahannya sudah direncanakan, tempatnya sudah jelas, saya membuatkan flyer-flyer promo untuk di medsos, untuk di lokasi yang baru. Saya juga menyiapkan sebuah akun khusus untuk di tempat yang baru, lalu saya juga mulai ikut dalam grup-grup di Facebook di tempat yang baru, sehingga ketika pindah, terus terang dan disetujui oleh aplikasi dengan alamat yang baru, itu langsung saya geber. Jadi kita sudah siap. Kita sudah siapkan banyak flyer, bisa tiap hari geber, dan itu juga meningkatkan penjualan. Karena biasanya gini, pertama di aplikasi ada tombol resto terbaru. Nah, itu juga memancing, kadang orang iseng suka ngecek-ngecek apaan sih yang baru gitu. Yang kedua juga orang biasanya ketika ada yang baru tuh pengen coba, ada yang baru nih, cobain yuk. Itu juga menguntungkan buat kita. Nah, kalau kita sudah menentukan rasa, kecepatan, leadingnya lebih mudah. Nah, yang juga jadi problem adalah kita harus melakukan riset menu di tempat yang baru agar sesuai dan bisa diterima pasar. Jadi terus terang tempat itu bisa menentukan, beda tempat bisa beda menu yang akan Anda jual. Nah, di tempat yang ini karena saya lihat yang baru, karena saya lihat di sini masih banyak punya anak-anak kecil, sehingga makanan menunya adalah saya siapkan adalah menu-menu keluarga. Kalau di tempat yang lama, itu anak-anaknya sudah besar. Jadi mereka bisa mengorder sendiri. Sehingga menunya saya siapkan menu-menu yang memang untuk kebutuhan mereka sendiri. Ini agak sedikit berbeda. Jadi kita coba melakukan riset, kita coba melakukan sebuah mencoba menu-menu baru yang kira-kira sesuai dengan pangsa pasar yang baru. Misalnya di tempat ini juga saya coba kotak-katik menu, ada mungkin hampir separuh menu di tempat yang lama itu saya hapus, saya coba ganti dan tambahkan. Ada yang gagal, tambahkan, coba sebulan, tidak laku, saya hapus, lalu mikir lagi apa yang mau dijual. Dan yang terbaru ini saya coba nambah 4 menu, itu termasuk lumayan. Ya, capcay biasanya temennya puyung hai, bihun, lalu nasi rames telur dadar dan telur dadar. Nah, karena di sini juga ada beberapa ruko-ruko, sehingga kadang karyawannya memang perlu makan, sehingga menu-menu ini bisa diterima. Lalu kita juga bisa sesuaikan jam buka tutup di tempat yang baru. Terutama karena di masa pandemi seperti ini, kadang beberapa resto nggak bisa dan nggak boleh buka 24 jam, mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan. Oke, begitu guys. Jadi di tempat yang baru, proses pindah tempat memang membuat agak sedikit deg-degan. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana menentukan harga jual. Jadi sebenarnya harga jual ini saya taruh di atas, di depan. Jadi kenapa saya taruh di bagian akhir? Karena ini agak sedikit panjang, dan harga jual ini juga menentukan
Pertama kali jualan kuliner online, lalu dengan potongan komisi 20-25%, kadang membuat kita agak ragu-ragu. Apakah harga jual ini bisa kompetitif? Apakah pasar bisa menerima harga tersebut? Biasanya keraguan-raguan seperti ini. Jadi di awal terus terang saya juga ada sedikit salah hitung sehingga harga jualnya ada sedikit kerugian. Akhirnya saya melakukan sebuah revisi untuk perubahan-perubahan harga. Nah, di aplikasi kenaikan harga itu hanya bisa 15-20%. Jadi kalau 10.000 ya cuma bisa jadi 11.500. Jadi nggak bisa langsung naik jadi 15.000. Nah, dalam 1 bulan hanya bisa beberapa kali menaikkan menu yang sama itu, yang lama itu 2 kali. Lalu kalau kenaikannya lebih dari 15 atau 20% atau beberapa kali menaikkan, saran saya lebih baik dihapus menu tersebut dan kita buat menu baru. Itu lebih mudah. Jadi jadi kita hapus buat menu baru dengan harga yang baru. Dan harga yang masih dalam promosi di aplikasi itu tidak bisa dirubah. Jadi misalnya gini, telur harganya misalnya 5.000, lalu kita salah hitung, seharusnya 6.000, itu kalau masih dalam masa promosi tidak bisa dirubah. Jadi pilihannya adalah promosinya kita hapus atau kita menunggu kenaikannya setelah harga promosi. Nah, yang membuat kita juga agak mendebarkan adalah harga kompetitor lebih murah. Ini biasa sebenarnya ketika kita membuka kita juga ngecek harga kompetitor. Oh, di sana jual ayamnya berapa ya, di sana jual baksonya berapa dan yang sebagainya. Kalau saya menyarankan survei dan tes kompetitor atau saingan yang terdekat. Ini yang seringkali jarang orang lakukan. Dia hanya tahu resto A yang menjadi saingannya harganya lebih murah. Tapi ia tidak pernah mencoba membeli. Karena pertanyaannya, kenapa harganya bisa murah? Apakah ukurannya sama? Bagaimana kemasannya? Dan bagaimana rasanya? Jadi kalau kita coba beli, kita cicipi, oh ini beda kelas. Pantesan dia murah. Makanannya memang seperti itu, ukurannya juga kecil. Nah, kita bisa merasa lebih aman dan tenang. Dan enaknya di resto ini adalah harga mungkin bisa berbeda, yang penting rasa. Nah, itu sebenarnya enaknya di resto. Jadi mungkin harganya dia lebih murah 20%, misalnya kita jual 10.000, dia jual 8.000, tapi rasanya dong bisa disaingin gitu. Rasanya dong berbeda. Itu yang agak sedikit menguntungkan bermain di bisnis kuliner ini. Jadi agak sedikit berbeda dengan ketika main di komputer, ketika Anda jual mouse merek tertentu, harganya 50.000, lalu orang cek di online. Di online cuma 30.000, nah itu menjadi problem. Di tempat toko sana harganya cuma 45.000, lalu orang berubah. Nah, kalau di kuliner harganya mungkin lebih mahal, tidak menjadi sebuah masalah kalau rasa diimbangi dengan rasa. Ya, kita bisa melihat bagaimana restoran-restoran besar, ya misalnya KFC harganya juga 30.000, nasi dengan ayam saja, tapi rasanya berbeda. Ukuran ayamnya sama. Itu yang membuat mereka tetap bisa bertahan di masa-masa sulit dan berkembang sedemikian rupa. Itu memang sebuah problem besar buat kita, karena nggak usah mimpi untuk menjadi sebesar KFC atau McD atau restoran yang lain. Ya bisa eksis, bertahan dan mencukupi kebutuhan rumah tangga saja, saya pikir sudah membuat kita gembira. Nah, di harga ini, prinsip saya adalah jangan pernah jualan rugi. Jangan takut harga jual kita lebih mahal, karena kita memiliki keunggulan rasa dan kemasan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita melengkapi kebutuhan resto dari supplier terdekat. Maksud saya gini, seringkali kita terjebak dengan penawaran harga murah atau penawaran dari teman yang kadang membuat kita sungkan. Misalnya gini, ayam. Kalau misalnya kita beli ayam di tempat A yang jaraknya sekitar 20 kilo, atau misalnya beli secara online harganya lebih murah. Ya, selain lepas dari ongkir, perlu waktunya untuk pengiriman tersebut. Jadi kalau saran saya adalah beli di supplier
atau di pasar atau di toko yang terdekat. Karena kalau kita mikir dengan jarak yang cukup jauh, untuk mengimbangi ongkir, kita membeli dengan stok cukup banyak. Kalau pasar lagi sepi, nah stok ini akan expired dan bahkan bisa menjadi tempat di gudang Anda kalau misalnya kemasan. Nah, dengan membeli dari pasar atau toko terdekat, kita tidak perlu punya banyak stok. Bisa beli kapan saja. Karena kalau misalnya Anda bikin menu lalu terlalu banyak menu yang tidak aktif, habis gitu, stok habis, ini juga akan memengaruhi tingkat penjualan kita di aplikasi. Dan juga dibiasakan kita memiliki 2 atau tempat untuk belanja. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita belanja misalnya seperti tin wall seperti ini, kalau punya hanya 1 tempat, ketika dia habis, sementara di rumah juga kita hanya sedikit atau sudah habis, kita akan kelabakan. Nah, kalau kita punya 2 atau tempat, di sini habis, kita bisa pindah ke tempat lain atau tempat yang lain lagi. Dan kadang-kadang juga harganya bisa berbeda. Jadi kita bisa beli di tempat yang si A yang memang murah, dan kita bisa lihat kalau dia lagi agak tinggi, kita bisa beli lagi di tempat lain. Ya, jadi kita harus bisa memperhatikan supplier kita, entah itu pasar atau toko terdekat. Kita bisa melakukan perbandingan persaingan harga, tapi kita juga bisa mencatat bahwa di tempat tersebut ada barang-barang yang kita butuhkan. Oke guys, yang berikutnya adalah promo diskon. Nah, ini malah bikin pusing lagi. Promo diskon di aplikasi. Keuntungan dari promo yang dibuat di aplikasi, baik GoFood atau GrabFood, resto kita akan masuk ke dalam banner promo mereka. Jadi kalau misalnya guys lihat di aplikasi GoFood atau GrabFood, itu nanti ada banner paling atas promo misalnya tahun baru atau promo apa. Nah, kalau kita ikut dalam promonya mereka, ketika orang klik, nama kita akan muncul. Jadi kalau kita tidak ikut dalam promo-promo tersebut, kemungkinan restoran kita tidak akan dilirik pelanggan. Memang di aplikasi itu ada sedikit beberapa keuntungan. Selain promo, ada terdekat, ada resto baru. Ya, terdekat itu kita juga harus melakukan pengecekan. Saya biasanya kalau lagi agak sepi cek, restoran saya muncul nggak. Jadi kadang-kadang juga tidak muncul. Rupanya mereka melakukan secara bergiliran, bergantian, kapan akan muncul. Karena terus terang, resto ini cukup banyak, sementara di masa pandemi ini pasar lagi agak sepi, sehingga mereka melakukan secara bergantian. Itu guys bisa coba cek setiap hari di terdekat nama resto Anda muncul nggak terus di atas gitu. Nah, kalau lagi muncul di atas, ya berarti Anda bisa mengharapkan hari itu lagi giliran Anda untuk rame. Nah, dengan mengikuti promo, banner nama kita akan masuk ke dalam banner mereka, sehingga ketika orang klik, nama kita akan muncul. Ketika dia akan memilih yang terdekat, nanti ada jaraknya kan berapa kilo gitu. Itu kita harus bisa paham logikanya berpikir aplikasi tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang promo ditanggung oleh resto. Jadi ini berbeda ketika GoFood atau GrabFood pertama kali keluar, promo mereka yang tanggung. Sehingga ketika terjadi perubahan, promo ditanggung oleh resto, ini membuat banyak pemain-pemain lama yang ngomel. Nanti bisa guys lihat di grup-grup Facebook, mereka tidak sadar bahwa pertama kali mereka muncul aplikasi ini, ya mereka menanggung biaya promosi. Nah, biaya promosi ini pasti sudah dihitung sampai berapa lama gitu. Ketika biaya promosinya habis, promosi makanan ditanggung oleh resto, ini membuat banyak orang menjadi tidak nyaman. Jadi sebenarnya gini, kalau dulu harga menu A 10.000, dibikin diskon promo 50%. 50% ditanggung oleh aplikasi. Nah, resto seneng kan? Ikut promo, penjualan meningkat, dia dapat keuntungannya, dapat harganya tetap sama.
Nah, ketika sekarang berubah, mungkin mulai 1-2 tahun ini, secara bertahap dan pelan-pelan, aplikasi ini mengurangi tanggungan promo, sehingga nanti guys bisa lihat promo ditanggung oleh Resto, 100%, ini karena membuat tidak nyaman. Itu sebabnya pemain-pemain lama ngomel dan akhirnya membuat mereka jadi sebel gitu. Bahkan ada yang di grup membuat sebuah provokasi dan mencoba mengajak kalian tinggalkan aplikasi ini. Kita yang itu kan mereka yang tidak bisa merubah mindset mereka. Jadi guys harus bisa mengikuti irama seperti ini. Jadi jangan sampai kita terlalu kaku dengan pola pikir kita. Oke, yang bikin pusing adalah sementara kita hanya mengambil keuntungan yang tidak terlalu banyak, kalau dipotong diskon plus komisi untuk aplikasi, ada untungnya nggak ya? Pusing kan? Solusinya adalah setelah kotak-katik, akhirnya saya menemukan cara. Nanti bisa lihat di video berikutnya mengenai caranya. Jadi ada menu yang tidak bisa kita naikkan terlalu tinggi, tapi ini menu utama. Jadi kita buat ada menu yang memang kalau dibuat terlalu tinggi, dipotong promo misalnya 35%, dipotong diskon, ini menjadi harganya tidak wajar. Tapi juga ada menu yang bisa kita buat memang sengaja kita ciptakan untuk promo. Jadi memang kita bisa membuat menu tersebut di diskon 15 sampai dengan 50%. Dan ini masih termasuk harga yang wajar. Jadi enaknya adalah di bisnis kuliner, harganya itu agak sedikit gelap. Anda bisa makan bakso tukang lewat 10.000 atau 15.000. Tapi Anda bisa makan bakso harganya 35.000 di tempat-tempat tertentu di mall atau tukang bakso yang sudah sangat terkenal. Jadi bakso yang sama 10.000 bisa menjadi 35.000 di tempat yang berbeda. Contoh lain adalah gini. Di tempat saya yang lama itu ada yang saya istilahnya bilang nasi goreng paling enak sedunia, itu harganya hanya 12.000. Kue tiaw 12.000. Tapi ketika saya makan di mall, harga kue tiaw 45.000. Jadi Anda bisa bayangkan dari 12.000 dan orang yang sudah pasti mengambil untung, di mall menjadi 45.000. Nanti lepas dari biaya sewa segala macam atau apa, tapi dengan menu yang sama maksud saya. Nah, kita bisa buat menu seperti itu. Jadi ada menu yang memang bisa kita ciptakan dan memang bisa memungkinkan untuk mengambil keuntungan cukup besar, tapi masih laku. Dan menu ini adalah yang kita buat untuk ikut dalam promo-promo yang diadakan oleh aplikasi. Yang kedua adalah kita bisa membuat menu bundle. Jadi menu gabungan. Misalnya gini, 2 ayam penyet plus es teh manis harga sekian. Nah, sebenarnya yang kita diskon adalah es teh manisnya, harga ayamnya tetap. Kenapa? Karena es teh manis itu kan harganya sekitar berapa? 5.000. Modalnya nggak nyampe 1.000 kayaknya ya. Jadi Anda jual nggak nyampe, Anda modal nggak nyampe 1.000 tapi bisa jual 5.000. Dan ini biasa orang es teh manis jadi 3.000 sampai 5.000. Jadi sebenarnya yang kita diskon adalah promo dari es teh manisnya. Jadi menu gabungan seperti ini adalah banyak dilakukan oleh banyak orang strategi-strateginya. Kita juga bisa melakukan menu penjualan tertentu ini kalau di aplikasi GrabFood. Misalnya penjualan pembelian 50.000 mendapat bonus es coklat. Nah, ini membuat orang tertarik untuk mencapai 50.000 karena mereka beli cuma 40. Oh, tanggung nih, nambah lagi supaya dapat es coklat. Hingga dia menambahkan sehingga mencapai 50.000. Padahal es coklat itu modalnya juga nggak terlalu banyak. Anda bisa kotak-katik sendiri bagaimana caranya sehingga bisa membuat menu gabungan-gabungan seperti ini. Anda bisa belajar misalnya dari yang perusahaan-perusahaan besar, KFC atau yang lainnya, bagaimana mereka membuat menu gabungan-gabungan seperti ini. Ya, oke begitu guys. Nah, dari cara-cara ini kita bisa mengikuti program-program promo dari GoFood atau GrabFood tanpa harus rugi.
Nah, yang berikutnya adalah kita juga harus pahami bahwa setiap produk itu harus memerlukan biaya promosi. Dengan harapan orang membeli promo produk kita dan juga produk lain yang sedang tidak didiskon. Jadi kita bisa mengikuti promo-promo yang diberikan oleh aplikasi tanpa harus rugi. Misalnya gini, saya sedang melakukan promo Puyung Hai, diskon 50%. Nah, ketika orang membeli Puyung Hai, diharapkan dia juga beli capcay atau beli ayam penyet gitu. Nah, keuntungannya adalah dari menu sampingannya. Nah, kalau misalnya hari itu penjualannya semua hanya Puyung Hai, terus terang hitungannya juga nggak terlalu rugi banget gitu. Masih reasonable, masih bisa. Oke, nanti guys bisa coba cari-cari, karena terus terang kalau kita tidak bisa mengikuti strategi promo, ini akan sedikit kesulitan. Harga ayam itu kurang lebih hampir sama. Saya sudah coba cek ketika sedang di Bandung atau sedang di kota lain. Biasanya saya juga melakukan makanan yang memang saya jual. Jadi orang bilang, biasanya orang kadang berpikir gini, udah biasa tiap hari makan ayam di rumah, masa di luar makan ayam penyet lagi? Kalau saya enggak. Ketika saya berjualan ayam penyet, saya di luar makannya ayam sama. Pertama saya nyobain rasanya. Mungkin bisa ketemu cara yang lebih baik. Yang kedua, saya juga melihat harganya. Yang ketiga, saya melihat penyajiannya. Penyajiannya menarik atau tidak. Ini bisa menimbulkan ide-ide baru buat resto kita. Oke guys, itu beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan ketika Anda berbisnis atau memulai berbisnis kuliner. Tidak mudah, juga tidak sulit. Apalagi kalau kita melakukannya dengan hobi. Karena saya yakin mungkin Anda tidak bisa memasak dengan baik, tapi saya yakin istri Anda jagonya masak. Itu sebabnya Anda betah makan di rumah. Nah, Anda bisa join istri yang memasak, Anda melakukan marketingnya, memberikan kemasan dan yang lainnya. Selamat mencoba, salam sehat dan tetap semangat.